Baik, salam Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan Magister Sains Manajemen ITS. Pada video kali ini saya, Ana Agung Ayu Prasetyandari, akan mempresentasikan mini riset saya yang berjudul Value of YouTube Advertising and its Influence on Purchase Intention. Berikut adalah table of content pada video kali ini. Yang pertama yaitu artikel yang dijadikan referensi pada mini riset ini, yaitu yang berjudul YouTube Advertising Value and its Effect on Purchase Intention yang ditulis oleh Dugi Virat pada tahun 2019 yang dimuat pada Journal of Global Business Insight Volume 4. Selanjutnya adalah Introduction dan Literature Review. Introduction-nya pada era digital sekarang, sebagian besar masyarakat menggunakan YouTube sebagai media hiburan dan mencari informasi. Hal tersebut mendorong perusahaan, baik perusahaan besar, startup maupun UMKM, untuk memanfaatkan YouTube sebagai guna meningkatkan brand awareness dan penjualan produk mereka dengan menampilkan iklan yang biasanya kita kerap jumpai pada awal video, pertengahan video, dan akhir video. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi value dari iklan dan impact-nya terhadap niat beli konsumen. Selanjutnya yaitu singkat literature review dari advertising value, di mana advertising value ini didefinisikan sebagai evaluasi subjektif dari nilai relatif atau kegunaan iklan bagi konsumen. Selanjutnya itu menurut Docuve pada tahun 1995, ada 3 faktor yang mempengaruhi YouTube advertising value. Yang pertama, irritability yang berdampak atau berpengaruh secara negatif, informativeness yang berpengaruh positif terhadap iklan, dan entertainment yang berpengaruh positif terhadap iklan. Yang terakhir adalah niat beli yang kita definisikan sebagai kecenderungan untuk membeli ketika produk jasa merek yang diiklankan dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya adalah riset metodologi. Jadi pada riset ini menggunakan sampel populasi yaitu sejumlah 30 responden, di mana kriterianya adalah individual yang sering menggunakan aplikasi YouTube atau webnya untuk aktivitas sehari-hari mereka. Untuk data collection-nya ini menggunakan 32 pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut adalah 10 poin linked type skill, di mana 1 itu completely disagree dan 10 itu completely agree. Untuk kuesionernya itu menggunakan bahasa Indonesia dan disebarkan melalui online menggunakan Google Form. Dan totalnya dari 29 Maret 2024 sampai 31 Maret 2024 itu sudah dikumpulkan 30 responden. Untuk kuesionernya dapat diakses pada link berikut. Dan untuk hipotesisnya, kita ada 4 hipotesis yang dibahas, yaitu hipotesis pertama, irritability has negative effect on YouTube ad value. Hipotesis kedua, informativeness has positive effect on YouTube ad value. Hipotesis ketiga yaitu entertainment has positive effect on YouTube ad value. Hipotesis keempat yaitu YouTube advertising value has a positive effect on purchasing intention. Selanjutnya adalah finding and conclusion. Pertama, kita akan membahas demografik dari responden. Dari 30 responden, sebanyak 23 atau 77% responden itu berjenis kelamin perempuan. Dan umur range-nya paling besar itu pada umur 21 sampai 31 tahun. Nah, untuk selanjutnya adalah validity analysis, di mana uji validitas ini adalah untuk menguji ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel R value dari X1, instrumen X1 itu lebih besar dari R tabel mereka. Maka
dapat disimpulkan all irritability indicators can be said to be valid, atau instrumennya dikatakan valid. Begitu juga dengan variabel informativeness, semua R value-nya lebih besar pada L tabel, di mana dapat disimpulkan indikatornya itu bersifat valid. Begitu juga dengan variabel entertainment dan trendiness, itu juga valid semua indikatornya. R value R value dari average setting value juga lebih besar pada L tabel, di mana dapat disimpulkan juga indikatornya dapat dikatakan valid. Dan terakhir yaitu dari variabel purchase intention, itu juga R value-nya lebih besar dari L tabel. Jadi dapat dikatakan indikator purchase intention itu dapat dikatakan valid. Selanjutnya ada reliability test, yang dimana digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dari dari hasil analisis kita menggunakan SPSS, dapatkan Roberts alpha dari variabel X1 atau irritability itu lebih besar daripada 0,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa indikator irritability itu memiliki reliability yang tinggi. Selanjutnya, begitu juga dengan variabel informativeness memiliki nilai irritabilitas yang tinggi. Entertainment dan trendiness indikator juga memiliki nilai irritabilitas yang tinggi, dan presenting value juga memiliki irritabilitas yang tinggi, dan indikator purchase juga memiliki irritabilitas yang tinggi. Selanjutnya adalah bagaimana faktor-faktor yaitu irritability, informativeness, entertainment, dan trendiness itu dampaknya terhadap value dari iklan. Yang pertama, kita menggunakan regresi sederhana, di mana dari tabel ANOVA kita dapat melihat signifikan value atau p-value-nya itu lebih besar daripada taraf signifikansi kita, yaitu 0,05, di mana dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel irritability, informativeness, dan entertainment and trendiness ini memiliki dampak yang signifikan terhadap average setting value. Dan untuk dampak masing-masing dari faktor-faktor itu terhadap YouTube Ads, value di YouTube Ads, yaitu yang pertama variabel irritability dan variabel informativeness itu memiliki nilai signifikansi yang lebih besar pada 0,05. Jadi kita dapat simpulkan bahwa variabel irritability dan informativeness ini tidak berdampak signifikan terhadap ads YouTube dan value ads YouTube, dan nilai conventionnya juga irritability mendapat positif dan informatif berdapat negatif. Namun berbeda dengan entertainment dan trendiness, itu nilai signifikansinya itu sebesar 0, ya, di mana lebih kecil pada 0,05. Dan itu berarti bahwa dapat disimpulkan bahwa entertainment and trendiness variable significantly affect to average setting value. Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana YouTube ad value itu berdampak terhadap purchase intention atau niat beli, di mana pada analisis regresi sederhana kita dapatkan bahwa YouTube ad value berdampak positif dan signifikan terhadap niat beli konsumen. Dan berikut adalah tabel acceptance dan rejection hypothesis, di mana hipotesis pertama yaitu irritability has negative effect on YouTube ad value, kita menolak atau rejection. Yang hipotesis kedua itu informativeness has positive effect on YouTube value, itu juga kita tolak. Dan entertainment has positive effect on YouTube value, kita menerima hipotesis tersebut. Dan YouTube average setting value has a positive effect on purchasing value, kita menerima hipotesis tersebut. Dan bagaimana
implikasi manajerialnya itu bahwa kegunaannya analisis ini yaitu untuk memperhatikan kualitas iklan mereka untuk meningkatkan niat beli dari masyarakat. Jadi perusahaan ini harus memperhatikan value dari iklan mereka untuk meningkatkan niat beli dari konsumen. Dan mengingat bahwa konsumen ini sering menggunakan media sosial atau YouTube untuk hiburan, perusahaan harus memastikan bahwa upaya periklanan mereka menghindari konten-konten yang menjengkelkan dan dapat membuat konsumen itu bosan atau jengkel. Dan selanjutnya, iklan yang ditawarkan oleh perusahaan harus memuat konten yang informatif atau menghibur dan mengikuti tren, di mana konten-konten yang menghibur atau mengikuti tren ini cenderung menarik perhatian yang lebih besar dari konsumen dan dapat meningkatkan niat beli dari konsumen tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih.